Jadi, sebelum ada yang namanya reformasi, sistem ekonomi Cina itu seperti restoran all you can eat tanpa makanan, semua dikendalikan oleh pemerintah. Kebayangkan, distribusi barangnya amburadul, dan alhasil, terjadilah bencana kelaparan yang bikin semua orang kelaparan dan selera makan hilang. Namun, setelah Mao Zedong pergi ke alam baka pada tahun 1978, Deng Xiaoping muncul seperti superhero dengan program reformasi ekonomi. Dia kayak muncul dari semak-semak, siap membuka pasar dan meningkatkan efisiensi. Hasilnya, ekonomi Cina mulai bertransformasi, mirip seperti ulat berubah jadi kupu-kupu, tapi ini kupu-kupu yang siap terbang tinggi. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang ikut meramaikan pesta pertumbuhan ekonomi Cina ini. Mulai dari investasi asing seperti belanja online, industrialisasi yang cepat, hingga teknologi modern yang datang bagaikan superhero di film Marvel dan mendukung sektor manufaktur. Bayangkan, semua orang berbondong-bondong untuk investasi, dan Cina pun jadi kaya mendadak. Reformasi yang dilakukan Deng Xiaoping memberi superpower baru kepada pemerintah daerah. Mereka bisa menjual surplus hasil pertanian, jadi rakyat pun senang, bikin ekonomi Cina bangkit kayak nasi goreng yang meletup-letup di wajan. Semangat produk lokal, guys! Nah, di sini juga ada Special Economic Zones, atau SEZ, tempat terbaik untuk para investor asing. Ini kayak tempat ngumpulnya orang-orang kaya, dengan infrastruktur oke dan buruh yang upahnya terjangkau. Berkat hal ini, Cina jadi magnet investasi, bikin negara lain cemburu dan pengen ikut party. Kemudian, aglomerasi industri di Cina kayak bikin festival industri, semua berkumpul dan menciptakan jaringan distribusi yang efisien. Bayangkan semua barang saling berbagi alamat, akhirnya biaya produksi bisa ditekan, dan proses industri jadi seefisien pengiriman memes ke teman-teman. Tapi tunggu dulu, ada juga kebijakan dari Cina yang mewajibkan investor asing untuk berinvestasi dalam proyek padat karya. Jadi, bukan sekadar datang dan pergi bawa uang, tapi mereka juga harus berkontribusi. Ini kayak tamu yang datang ke pesta dan membawa cemilan, kan lebih asyik. Sistem joint venture antara perusahaan asing dan lokal di Cina juga berfungsi seperti dukungan teman di game online. Perusahaan lokal bisa pegang kendali dan dapat transfer teknologi yang bikin mereka lebih jago. Jadi, kayak main game sambil belajar, seru banget. Oh, dan jangan lupakan peran kebijakan moneter Cina yang bikin likuiditas perbankan mencuat. Dengan membeli obligasi pemerintah AS, Cina membantu penguatan dolar dan menurunkan nilai yuan. Bayangkan nilai tukar ini kayak naik roller coaster, kadang bikin pusing, tapi seru. Perubahan nilai tukar yuan jelas berdampak pada produk-produk Cina di pasar internasional. Jadi, produk mereka menjadi lebih murah dibandingkan produk negara maju. Seakan-akan, mereka punya kupon diskon besar-besaran, semua orang pengen belanja barang dari Cina. Dukungan pemerintah juga berperan penting dengan berbagai subsidi untuk kawasan industri dan penghapusan pajak berganda. Akhirnya, para produsen Cina bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah, seperti beli ramen instan seharga 1.000, tapi rasanya tetap bikin nagih. Dengan memanfaatkan kebijakan moneter dan pajak rendah, Cina berhasil menjadi eksportir terbesar di dunia pada tahun 2017. Bayangkan, mereka kayak pemenang loter, semua orang berebut untuk dapat produk dari negeri tirai bambu ini. Bukan hanya itu, jumlah penduduk Cina yang banyak banget memberikan keuntungan untuk industri lokal. Mereka bisa menemukan konsumen di rumah sendiri tanpa perlu repot-repot mencari di luar negeri. Ini kayak pesta, semua orang diundang, dan semua jadi kaya. Terakhir, perkembangan teknologi di Cina kemarin sangat pesat. Negara ini kini mampu mengembangkan teknologi sendiri seperti 5G dan AI, yang sebelumnya mungkin hanya bisa mereka tiru. Jadi, sekarang mereka sudah jadi pencipta, bukan hanya peniru. Ini kayak superhero yang menemukan kekuatan supernya. Tapi, di balik semua yang glamor ini, ada juga faktor-faktor lain seperti strategi dumping dan upah pekerja yang murah. Ini topik yang kompleks banget, seperti mempertimbangkan semua pilihan menu di restoran. Bakal butuh pembahasan lebih mendalam, guys.